Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya di perantauan? Apakah mbak-mbak semuanya, kawan-kawan semuanya baik-baik saja? Atau mungkin ada mbak-mbak nih yang ngerasain kondisinya lagi nggak enak badan? Atau mungkin mbak-mbak ngerasa meriang, demam karena musim dingin? Moga-moga sampean sehat selalu ning perantauan mbak. Amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas nih salah satu temennya kita yang baru bekerja di negara Hong Kong, dan dia tuh mengalami kasus yang menurut aku iki lumayan fatal, tapi karena dia tidak tahu, jadi dia iki tidak menuntut kasusnya mbak. Semoga dengan adanya pembahasan iki menjadi pengetahuan khususnya bagi adik-adik mbak-mbak yang baru bekerja ke negara Hong Kong atau ke luar negeri. Semoga tidak ada yang mengalami ya sama. Kalaupun ada, ki muga-muga dengan adanya cerita ini sampean ki ono pandangan harus bagaimana ketika berada di posisi seperti ini. Jadi silakan disimak hanya di channel kesayangan Anda ini. Oke, kita memulai kasus sih. Jadi banyak juga ya kawan-kawan ketika bekerja di luar negeri, iki kerja dalam satu rumah majikan, ada 2 CC. Dan ketika ada 2 CC, banyak juga nih hal-hal atau kejadian yang nggak enak. Contoh CC satunya lagi yang udah lama kerja di tempat majikan tersebut, itu cari muka sama majikan. Pengen nih CC yang lama kui berkuasa, sok merasa jadi bos, dan menyuruh CC yang baru ki keluar agar dia bisa menguasai satu rumah tanpa ada CC lainnya lagi. Padahal dia kalau bebarengan kerja dengan 2 CC ini kan meringankan pekerjaan, tapi mereka nggak berpikir sampai situ. Yang penting di dalam satu rumah majikan kui ada 1 CC dan kui aku yang paling lama. Nah tapi dalam kasus ini enggak mbak, iki CC yang lama kui baik sekali sama CC yang baru, tapi CC yang lama iki berasal dari PL mbak. Gimana sih kejadiannya? Oke, jadi mbak iki baru kerja di tempat majikan dapat 1 minggu. Nah kerja di tempat majikan dapat 1 minggu, kemudian bahasanya kurang, belum pernah Hong Kong, belum pernah Taiwan, bahkan Singapura. Alhasil ketika dia sampai kerja di negara Hong Kong, kerja di tempat majikan iki bahasanya grudal-gradul mbak. Artinya ketika majikan menyuruh mbak Eki mengambilkan apa, mbak Eki nggak paham. Disuruh membeli apa, mbak Eki nggak paham. Disuruh untuk mengerjakan apa, mbak Eki nggak paham. Jadi karena mbak Eki sering sekali nggak paham apa yang disuruh, apa yang diminta majikan, ya hasil majikan Eki lama-lama emosi dan melakukan penyiraman terhadap mbak Iki yang kerja 1 minggu di tempatnya. Jadi selepas disiram air, kemudian mbak Iki dipukul oleh majikannya. Dan di situ ada CCPL tadi yang lama kerja di situ, mengetahui teman satu rumah, satu kerjaan diperlakukan seperti itu. Alhasil si PL Iki nggak terima mbak, dan laporlah ke polisi. Dan ketika polisi melakukan interogasi sama majikan ini yaitu ngaku kalau CC aku iki bahasanya nggak bisa, bikin aku emosi. Tapi tetap walaupun majikan emosi terhadap CC-nya, persoalan bahasa, persoalan kerjaan, gue tidak boleh melakukan pemukulan. Dan kemudian alhasil polisi tentu menanyain kepada CC-nya, bagaimana kasus Anda mau dilanjutkan ke pengadilan atau Anda menyudahi sampai di sini. Kemudian si Mbak Iki berharap nih, ketika ada kasus pemukulan, penyiraman yang dilakukan oleh majikan, agensi mau membantu. Tapi agensi waktu itu malah menyudahi kasus ini. Jadi kasus penyiraman, pemukulan, gue diudahin mbak, tidak dilanjutkan lagi sampai ke pengadilan, dan tidak ada tuntutan terhadap majikan yang membuat kesalahan ini. Jadi dianggap bahwa yang salah itu adalah CC-nya.
Ketika sudah diudahi nih kasusnya dia, Mbak Eki mungkin berharap kalau dia ganti majikan, bukan melanjutkan kerja di majikan ini. Ternyata ketika setelah diambil oleh agensinya dari kantor polisi, ternyata agensinya ini mengembalikan Mbak E ke tempat majikan nih Mbak. Jadi dikembalikan lagi ke tempat majikan setelah diambil dari kantor polisi tadi. Alhasil Mbak Eki kecewa ketika kembali lagi ke tempat majikan nih. Dan dia Eki udah nggak bisa berbuat apa-apa dan tidak tahu harus bagaimana. Dan yang lebih parahnya lagi ketika PRT-nya yang baru tadi bekerja di tempatnya kembali, iki majikan makin mafan Mbak, dan melakukan berbagai cara. Bagaimana sih agar cecenya iki melakukan kesalahan dan dia bisa melaporkan cecenya kembali. Jadi istilahnya adalah balas dendam Mbak. Dan benar, jadi Mbak E iki melakukan kesalahan, akhirnya majikan iki melaporkan Mbak E ke kantor polisi. Jadi saat ini kasusnya masih ditangani polisi karena Mbak E melakukan kesalahan. Bisa saja majikan kui meletakkan barang berharga dia, entah cincin, entah HP, kemudian entah uang, kemudian diletakkan ke sembarang tempat dan di situ diambil oleh cecenya, kemudian cecenya meletakkan kembali ke meja atau sebagainya. Nah, ketika Cece memegang barang-barang itu, alhasil ada sidik jari. Kemudian majikan nanti mencari barangnya hilang kemana. Nah, ketika barangnya hilang, pada Cece nggak ngambil, cuman Cece menaruh kembali ke tempat yang lain. Alhasil majikan ini lapor polisi. Dan akhirnya Cece kena tuduhan mengambil barangnya milik majikan. Iki bisa saja terjadi karena iki ada juga kasus seperti ini Mbak. Untuk balas dendam, maka majikan melakukan hal-hal seperti ini. Jadi untuk kasus Mbak Iki akhirnya masih berjalan karena tuntutan majikan karena Mbak E melakukan kesalahan tadi. Jadi sampean paham kan Mbak? Hal-hal seperti ini kalau sampean nggak paham, ketika bekerja di negara Hong Kong, iki akibatnya fatal Mbak. Pertama, salah satunya adalah ketika Anda dituduh majikan Anda, bobo Anda, mencuri barang dia, mencuri uang dia, bahkan pernah melakukan pelaporan ke kantor polisi, sampai polisi naik ke atas. Iki saran saja Mbak, sekali dua kali, jangan sampai Anda melakukan ketiga kali dan bertahan ketiga kalinya. Sekali dua kali silakan memutuskan kontrak kerja Mbak. Takutnya bernasib sama seperti kasus-kasus yang dahulu, yang dimana majikan dengan sengaja meletakkan barang miliknya agar nanti cecenya memegang dan kemudian cecenya dituduh sebagai pencuri karena ada sidik jari si cecenya. Pada cecenya itu hanya mengambil kemudian menaruh ke tempat yang lain atau ke tempat yang kesemula atau ke tempat ke atasnya. Tadi kan ke bawah nih jatuhnya, kemudian dia ambil karena ada sidik jari, maka majikan ini menuduh Anda mencuri. Padahal memang itu keinginan majikan agar mbaknya iki kena penjara dan tidak usah mengeluarkan gaji 1 bulan sebagai ganti peringatan atau interminate. Itu jeleknya majikan. Jadi kalau dituduh mencuri sekali dua kali sampai dipanggil polisi, mending putuskan kontrak dan kasih laporan ke imigrasi. Kalau aku 2 kali sudah dituduh mencuri oleh majikan ini, aku takut nanti akibatnya fatal sama aku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kasus Mbak E, sekali lagi kalau Anda ditampar kemudian sampai disiram, laporkan ke KJRI Hong Kong Mbak. Karena kalau sampean kembali lagi akibatnya fatal seperti Mbak Iki, Anda mungkin bisa saja lebih dibikin sengsara oleh majikan Anda dengan kerjaan yang berat banget dan tanpa kekerasan. Jadi majikan udah pernah nih dilaporkan karena kekerasan dan kemudian Anda kembali lagi kerja di situ, dia berpikir kalau nanti Anda
ditampar kembali, Anda bakal nuntut kembali. Maka mendingan aku bikin kamu sengsara di sini, kerja nonstop 24 jam, makannya cuma sedikit, kemudian Anda tidak dikasih istirahat dengan baik. Kan seperti itu Mbak, jahatnya majikan. Jadi sekali lagi, mending dalam kasus ini Mbak E lapor ke KJRI aja, dan kemudian laporkan agensi Anda yang telah menyuruh Anda kembali lagi ke tempat majikan yang jelas-jelas jahat. Kemudian Anda harus melaporkan ke polisi kasus yang lama, yaitu Anda pernah dipukul, pernah disiram pakai air oleh majikan ini. Ketika Anda dilaporkan majikan ini, majikan Anda. Jadi intinya harus ada pelaporan kasus Anda lama, kemudian agar mempermudah nanti polisi membenarkan kasus Anda atau menyalahkan kasus Anda ketika Anda dituduh oleh majikan, entah itu mencuri atau melakukan pemukulan terhadap anak majikan. Karena majikan sebenarnya sedang melakukan balas dendam terhadap Anda. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat sampean semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.